Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'diman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah atas segala kebaikannya. Segala syukur hanyalah kepada Allah atas taufik dan karunia-Nya. Satu-satunya sesembahan yang berhak disembah tanpa ada sekutu baginya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri tauladan terbaik sepanjang masa, kepala keluarga bagi keluarganya, serta pemimpinnya umat muslim seluruh alam semesta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Aisyah dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama belajar terkait tentang sholat tarawih perspektif Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ibunda Aisyah dimanapun berada, bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala amal kebaikan. Maka bulan Ramadan adalah saat yang tepat bagi umat muslim untuk menata pundi-pundi amal solih. Karenanya, di bulan Ramadan umat muslim sangatlah merugi jika hanya melaksanakan rangkaian ibadah yang sifatnya wajib tanpa memperhatikan ibadah sunnah yang harusnya bisa diusahakan untuk dilaksanakan baik secara sukarela ataupun terpaksa. Tapi insya Allah bagi ibunda Aisyah semuanya, dalam melaksanakan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, tentunya tidak akan ada rasa terpaksa, tapi dilakukan secara sukarela. Di antara amalan sunnah yang harusnya bisa diusahakan secara konsisten adalah sholat tarawih, atau disebut juga dengan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Meskipun bukan sholat yang diwajibkan, namun sholat tarawih dianjurkan, dipuji, juga dijanjikan pahala besar. Adapun dasar kesunahan sholat tarawih ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuragibu fi qiyami Ramadhan min ghairi ay ya'murahum bi'azimatin. Thumma yaqulu man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melaksanakan qiyamul Ramadan tanpa memerintahkannya dengan perintah yang keras. Dalam status hukumnya, maksudnya sholat tarawih tidaklah dinominasikan atau dikategorikan dalam kewajiban. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Adapun tuntunan pelaksanaan sholat tarawih menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang perlu kita ketahui bersama sebagai langkah preventif atau kehati-hatian dalam melaksanakan sholat tarawih, karena memang sholat tarawih ini adalah salah satu bentuk dari ibadah mahdoh yang harus kita laksanakan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah waktu qiyamul Ramadan atau sholat tarawih adalah sesudah sholat isya hingga fajar atau sebelum datang waktu sholat subuh. Dasarnya atau dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW selalu mengerjakan sholat malam pada waktu antara selesai sholat isya yang disebut sebagai atamah hingga waktu fajar sebanyak 11 rakaat. Yang kedua,
sholat tarawih sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah untuk menghindari rasa malas, meskipun bisa dilaksanakan secara mandiri atau secara munfarid. Adapun dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Yang ketiga, jika dikerjakan secara berjamaah, maka hendaknya diatur shafnya sehingga dapat menimbulkan rasa khusyuk dalam sholat, menjadikan imam yang bijaksana sehingga terasa tumakninah dengan memperhatikan jamaahnya. Yang keempat, jumlah rakaat sholat tarawih yang telah disepakati oleh Muhammadiyah adalah 11 rakaat. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Adapun sholat tarawih dapat dilakukan dengan dua cara atau dengan dua formasi. A. Dilaksanakan dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam dan kemudian 3 rakaat witir tanpa adanya tasyahud awal atau at-tahiyat awal. Adapun dalilnya atau dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Menurut hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ubay bin Ka'ab, pada sholat witir Nabi Muhammad SAW membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah, pada rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Yang kedua atau B, dilaksanakan dengan formasi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam, 2 rakaat sebanyak 5 kali, kemudian 1 rakaat salam. Hal ini atau formasi ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Yang kelima, sebelum mengerjakan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan atau qiyamul lail, disunnahkan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat ringan atau sering disebut dengan sholat iftitah. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Adapun caranya adalah pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Adapun doa iftitahnya adalah Subhanallahi dil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Pada rakaat kedua hanya membaca surat Al-Fatihah tanpa disertai dengan membaca surat yang lainnya. Ibunda Aisyah dimanapun berada, itulah tuntunan sholat tarawih menurut Himpunan Putusan Tarjih yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan dan menjadikan pengetahuan bagi kita semuanya untuk dapat memperbaiki kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, utamanya dalam mengerjakan sholat tarawih menurut Himpunan Putusan Muhammadiyah. Astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.